sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kaum muslimat di waktu itu. Setelah melaksanakan salat Id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum muslimat, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna." Wahai para kaum wanita, bersedekahlah. Wahai para kaum wanita, bersedekahlah. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Sesungguhnya kebanyakan kalian adalah bahan baku atau bahan bakar neraka jahannam. Sesungguhnya kalian wahai kaum wanita, kebanyakannya adalah bahan bakar neraka jahannam. Faqamat imra'atun min satatin nisa saf'a'ul khaddain faqalat lima ya Rasulullah. Kemudian salah seorang wanita dari tengah saf berdiri dalam keadaan wajahnya wanita ini berubah kehitaman. Dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima ya Rasulullah?" Kenapa wahai Rasulullah? Kenapa kaum wanita kebanyakannya menjadi bahan bakar neraka jahannam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li'anna kunna tukthirna asy-syukat wa takfurna al-'ashir." Karena kalian, yaitu karena kaum wanita banyak mengeluh dan banyak kufur terhadap kenikmatan suami. Banyak mengeluh tidak baik bagi kaum muslimat. Harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Anda dapatkan, yang ada pada diri Anda, wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Dengan itu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala akan ditambah. Namun kapan dikufuri, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala akan dicabut. Ma'asyiral muslimat wa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita banyak melihat yang lebih bawah, bukan melihat kepada yang lebih atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum." Hendaklah kalian melihat kepada orang yang lebih rendah, yang lebih bawah keduniaannya daripada kalian, dan janganlah kalian melihat kepada yang lebih tinggi keduniaannya daripada kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu yang lebih pantas agar kalian tidak meremehkan, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para wanita, para muslimat, naam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, mereka pun bersedekah dengan perhiasan mereka. Mereka melemparkan anting-anting mereka, melemparkan cincin-cincin mereka untuk disedekahkan. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis ini terdapat padanya keterangan. Yang pertama, sedekah adalah sebab terpadamkannya murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kebanyakan kaum wanita akan menjadi penghuni neraka. Yang ketiga, apa sebab wanita tersebut, kaum wanita menjadi penghuni neraka? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebabnya adalah banyak mengeluh. Sebabnya adalah kufur terhadap nikmat suami. Kufur terhadap kenikmatan yang datang melalui perantaraan suami. Dan barakallahu fikum, dalam hadis ini terdapat padanya keterangan betapa bersegeranya para sahabiyat, para kaum muslimat di waktu itu, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ingin diselamatkan dari siksaan Allah Jalla Jalaluh, karena ingin selamat dari neraka Allah Jalla Jalaluh. Mereka segera bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimat, barakallahu fikun, jauhilah banyak mengeluh. Banyak mengeluh adalah sebab kalian akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Barakallahu fikum, banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam suatu ketika berkunjung kepada anaknya, kepada putranya Nabi Ismail alaihi salam. Namun
Nabi Ibrahim tidak mendapati Ismail alaihissalam di rumahnya. Nabi Ibrahim hanya mendapati istrinya atau menantunya. Dia mengatakan, di mana suamimu? Kemudian istrinya mengatakan, dia sedang berburu. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Istrinya menjawab, kehidupan kami sempit. Kurang syukurnya, dia mengeluh dengan keadaan. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan, sampaikan salamku kepada suamimu dan katakan kepadanya, sampaikan pesanku kepada suamimu, hendaklah dia mengganti talang rumahnya, hendaklah dia mengganti pintu rumahnya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi dalam keadaan istri Nabi Ismail alaihissalam tidak mengetahui bahwa itu adalah bapaknya Nabi Ismail. Tak lama kemudian Nabi Ismail alaihissalam kembali dari berburu dan istrinya menyampaikan bahwa seorang telah datang dan bertanya tentangmu. Kemudian dia berpesan dan mengirim salam, dan dia berpesan, barakallahu fikum, agar engkau mengganti talang rumahmu. Kata Ismail alaihissalam, itu adalah bapakku, dia telah memerintahkan kepadaku untuk mentalakmu. Ilhaqi bi ahliki, pergilah engkau kepada bapakmu. Barakallahu fikum. Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan kepada Ismail alaihissalam untuk mentolak istrinya disebabkan kurangnya rasa syukurnya, kurangnya syukurnya disebabkan mengeluhnya dengan keadaan. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menikahi seorang wanita, dan ini adalah wanita yang saleh, yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam di waktu yang lain datang berkunjung kepada Ismail alaihissalam, namun Nabi Ismail tidak ada di rumah. Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, mana suamimu? Dia mengatakan, suamiku sedang berburu. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Istrinya Ismail menjawab, kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan baik. Dan dia bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal keadaan istri yang pertama dan istri yang kedua sama. Keadaan kehidupan Nabi Ismail dengan istrinya yang pertama dan istrinya yang kedua sama. Namun yang pertama banyak mengeluh, kurang syukurnya, dan yang kedua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istri Nabi Ismail, sampaikan salamku kepada Ismail dan katakan kepadanya, dan katakan pesanku kepadanya, hendaklah engkau mengokohkan talang rumahmu, hendaklah engkau mengokohkan pintu rumahmu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi. Barakallahu fikum. Tak lama kemudian Nabi Ismail alaihissalam datang dan istrinya menceritakan tentang kunjungan seseorang, dan dia menyampaikan pesan orang tersebut, bahwasanya dia mengirim salam dan berpesan, hendaklah engkau mengokohkan talang rumahmu. Kata Nabi Ismail alaihissalam, itu adalah bapakku Ibrahim. Dia telah berpesan agar aku mengokohkanmu, agar aku tidak menceraikanmu. Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Didik istri-istri kita, ajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kenikmatan ya Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus tercurahkan kepada kita, dan betapa sedikit syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala.